Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkalian pada bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan kali ini masih tentang aljabar, yaitu part 4. Kita akan membahas materi tentang pembagian pada bentuk aljabar. Baiklah, langsung saja untuk memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita simak baik-baik video penjelasan berikut ini. Pembagian pada bentuk aljabar, yaitu ada yang namanya pembagian suku tunggal. Hasil pembagian dua bentuk aljabar dapat dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana dengan memperhatikan faktor-faktor atau variabel-variabel yang sama. Nah, ini dia. Contohnya misalkan 14A dibagi dengan 7. Nah, kalau ini kan bentuknya masih paling sederhana ya, yaitu ada suku yang terdapat variabel dan koefisien, terus juga ada konstanta saja. Nah, ini cara menyelesaikannya itu kita tinggal bagi aja bilangannya. Berarti kan 14A dibagi dengan 7. 14 dibagi 7 kan 2, berarti hasilnya itu 2A. Jangan lupa variabelnya karena dia nggak dibagi, kita tulis lagi. Contoh yang kedua yaitu 14A dibagi dengan 7A. Nah, kalau bentuk yang ini dia terdapat koefisien dan variabel. Dan variabelnya pun sama, berarti bisa kita bagi. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Terus A dibagi dengan A berarti kan habis. Dicoret, yaitu hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya 36 ABC dibagi dengan 9A. Nah, pembagian itu kan kalau dalam penulisan sama dengan pecahan ya. Ini juga bisa kita jabarkan terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan. Berarti kan 36 ABC per atau dibagi dengan 9A. Nah, caranya itu kita fokus ke koefisien dulu. Pertama, kira-kira bisa dibagi nggak? Nah, di sini kebetulan 36 dibagi dengan 9. Itu kan bisa kita bagi, yaitu hasilnya 4. Selanjutnya, lihat variabelnya ada yang sama tidak. Nah, di sini terdapat ada variabel yang sama, yaitu variabel A. Makanya A-nya kita habis dibagi. Lalu sisanya berarti kan BC, yaitu hasilnya nanti. Jadi hasilnya itu 4 BC. Contoh yang kedua, misalkan kalau bentuknya seperti ini, agak kompleks atau agak banyak. 125X pangkat 7, Y pangkat 2, Z pangkat 3 dibagi dengan negatif 5 atau minus 5, X pangkat 3, Y pangkat 2, Z. Caranya sebenarnya sama, kita lihat dulu koefisiennya. Terus variabelnya juga kira-kira ada yang bisa dibagi tidak. Nah, selanjutnya karena ini variabelnya itu berbentuk pangkat atau ada pangkatnya lebih dari 1, ini kita bisa selesaikan pakai cara pembagian pada bilangan pangkat. Kita anggap variabel itu sebagai bilangan pokok nantinya. Oke, coba kita selesaikan. 125 dibagi dengan negatif 5. Berarti hasilnya itu berapa kira-kira? 125 dibagi dengan negatif 5 berarti negatif 25. Terus lihat variabel tiap sukunya. Di sini kan ada X, Y, Z. Kebetulan penyebutnya juga X, Y, Z. Pembilang X, Y, Z, penyebut X, Y, Z. Untuk pembilang dulu atau variabel X dulu. Di sini X pangkat 7, terus penyebutnya X pangkat 3. Kalau misalkan variabelnya sama atau bilangan pokoknya sama,
Ini berarti caranya itu bisa kita kurangi pangkatnya. Nah, ini kan bisa kita coret nih 7 dengan 3. Berarti kan 7 kurangi 3. Jadi hasilnya itu 4. Berarti yang karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, berarti sudah pasti itu jadi pembilang nanti. Jadi X pangkat 4. Terus lihat yang variabel Y. Kebetulan variabel Y pembilang dan penyebutnya pangkatnya sama, yaitu Y pangkat 2. Ini bisa kita coret juga. Berarti kan habis. Selanjutnya Z pangkat 3 dibagi dengan Z. Nah, sebetulnya ini kan pangkatnya 1. Z pangkat 1. Berarti yang bawah habis karena pembilang lebih besar pangkatnya. Berarti yang atas Z-nya 3 dikurangi 1 yaitu 2. Jadi hasil akhirnya itu 125 bagi min 5 itu kan min 25. Sisanya yang belum tercoret. X pangkat 4 dan Z pangkat 2. Nah, ini hasil akhirnya. Selanjutnya contoh yang kedua, bentuk sederhana dari 8A pangkat 3, B pangkat 2, C dibagi dengan 4A pangkat 3, B pangkat 5, C. Caranya sama seperti tadi. Lihat koefisiennya dulu, ada yang bisa dibagi enggak, atau ada yang dicoret enggak. Berarti kan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Selanjutnya lihat variabelnya. Di sini A pangkat 3 pembilang, terus A pangkat 3 penyebutnya. Kebetulan sama pangkatnya berarti kita bisa bagi atau habis dibagi. Selanjutnya variabel B. B pangkat 2 dibagi dengan B pangkat 5. Nah, untuk contoh yang ini, kebetulan pembilangnya itu lebih besar dari lebih kecil dari penyebut. Jadi di sini kan penyebutnya pangkatnya 5, sedangkan pembilangnya 2. Berarti yang habis dibagi itu yang atas atau pembilangnya, yang sisanya berarti yang penyebutnya, yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3 nanti. Nah, nanti ini sebagai penyebut. Ditulisnya itu jangan ditulis di pembilang atau di atas. Terus yang C, variabel C, kebetulan sama ini pangkatnya pangkat 1, berarti kan habis dibagi. Jadi hasil akhirnya itu kepanjangan ya. Maaf. Hasilnya itu sama dengan 2 per B pangkat 3. Karena tadi kenapa di sininya di penyebut, karena penyebutnya pangkatnya lebih besar daripada pembilang. Contoh lagi yang ketiga. Nah, ini yaitu ada campuran yang pembilangnya itu bentuknya penjumlahan pada bentuk aljabar terus dibagi dengan satu suku. Jadi yang atas itu 2 suku, yang bawah 1 suku. Ini caranya, tadi kan pembagian itu dilihat dari faktor-faktor yang sama dan variabel yang sama. Untuk contoh yang ini berarti kita cari faktor yang samanya. Kita fokus ke pembilangnya dulu. Di sini kan pembilangnya 4x kuadrat y ditambah 6x y pangkat 3. Lihat koefisiennya. Kebetulan di sini angkanya itu 4 dan 6. Kita cari faktor dari 4 dan 6 atau habis dibagi berapa yang sama angkanya. Faktor dari 4 dan 6 itu kan berarti kan 2. Karena 4 dan 6 habis dibagi dengan 2. Terus di variabelnya juga. Di sini kebetulan ada XY. Terus yang 6 XY juga ada XY-nya. Berarti faktor dari pembilang ini yaitu 2XY. Karena ada yang sama nih, di sini ada XY, di sini ada XY. Faktornya 2XY. Jadi faktor ini tuh nanti buat pengali. Nah, ini maksudnya difaktorkan tuh seperti ini. 2XY dikali berapa? Nah, nanti kan bentuknya seperti ini nih. Nah, dikali berapa yang hasilnya 4x kuadrat Y. Coba kira-kira berapa? Nah, di sini kan 2. Dikali berapa kira-kira buat jadi 4? Dikali 2 dong. Nah, terus yang variabel X, X-nya pangkat 1. Terus di sini X-nya pangkat 2, berarti dikali berapa biar jadi pangkat 2? 2 dikali
2x dikali 2x. Terus di sini y-nya kebetulan pangkatnya 1, berarti nggak usah ditulis lagi karena sudah ada dikalikan. Terus selanjutnya yang 6xy pangkat 3. 2xy dikali berapa? Yang hasilnya itu 6xy pangkat 3. 2 dikali berapa biar jadi 6? Dikali 3. Terus yang variabel x, karena di sini 1 pangkatnya berarti nggak usah dikali lagi. Berarti kita tinggal cari yang y-nya. Karena y-nya itu y pangkat 3, sementara di sini masih y pangkat 1. Berarti y pangkat berapa? Kurangnya y pangkat 2. Karena kan di sini 1 ditambah 2 jadi 3. Terus yang ini juga sama x pangkat 1 dikali x pangkat 1 kan jadi x kuadrat. Nah, untuk pembilang ini cara memfaktorkannya seperti ini. Untuk yang penyebut caranya sama. Kita faktorkan juga. Karena pembagian itu kita mencari bentuk yang paling sederhananya, berarti kita cari faktornya itu yang dikali dengan 2xy juga. Kenapa? Karena biar nanti bisa dicoret. Faktornya sudah pasti 2xy. Nah, 2xy dikali berapa? Yang hasilnya itu 2xy pangkat 2. Berarti kan eh, x sudah ada, berarti nggak usah dikali lagi. Terus yang y kebetulan kurang. Di sini y-nya pangkat 1, di sini y-nya pangkat 2, berarti dikali dengan y sisanya. Nah, ini simbol titik ini sebagai simbol perkalian. Kenapa titik? Biar tidak tertukar dengan variabel x. Selanjutnya kita tinggal bagi saja yang sejenis sukunya atau faktornya. Kebetulan di sini kita sudah dapat 2x ya. Nah, berarti kita bisa coret. Jadi hasil akhirnya itu 2x ditambah 3y kuadrat dibagi dengan y. Nah, kurang lebih seperti ini caranya. Kalau pembagian bentuk aljabar caranya dengan memfaktorkan atau bentuk soal seperti yang contoh 3 ini. Selanjutnya di sini ada latihan sebanyak 5 soal. Kebetulan ini seperti contoh soal yang 1 sama contoh yang 2. Tidak ada bentuk yang contoh 3, tapi ini kalian kerjakan. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Nanti dikumpulkan jawabannya. Nah, itulah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.